Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini, kita akan bahas tools apa saja yang aku pakai untuk membuat vector illustration. Di sini kita nggak akan bikin ilustrasinya, tapi hanya lebih ke toolsnya. Jadi di sini aku udah sediain artboard, ya. Nah, buat kalian yang pemula, ya, yang belum tahu soal software Affinity ini, nggak apa-apa. Nanti aku akan taruh link di bawah. Di situ ada playlist Simple Design dan aku udah bahas basic toolsnya. Dan ada beberapa juga yang nanti aku bahas di video ini, ya. Kayak pen tool itu udah aku bahas, isometric juga udah aku bahas dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang mau mulai untuk memakai software Affinity Designer, kalian bisa langsung klik playlist di bawah supaya kalian bisa belajar dari nol juga. Ya, di situ itu memang sengaja aku bikin itu video awal-awal, sengaja aku bikin untuk paling awal banget memakai Affinity Designer, ya. Jadi memang buat pemula. Jadi buat kalian yang memang belum tahu apa-apa soal software Affinity Designer, bisa pergi ke playlist tersebut. Oke? Dan sekarang kita akan bahas tools yang aku pakai untuk membuat vector illustration. Di sini ada icon pen tool, ya. Kalau kalian lihat di kiri, sini kita klik aja. Nah, kegunaan pen tool ini untuk membuat shape dan juga stroke. Nah, di sini kita akan bikin, ya, satu stroke, dan ini adalah warnanya. Kita akan bikin lebih tebal lagi garisnya. Kalian pergi ke panel stroke, terus kalian gedein. Oke. Nah, kegunaan dari pen tool ini banyak banget. Jadi ini kita udah bikin satu garis lurus, dan sekarang aku pengen bikin satu garis lurus juga dengan teknik yang berbeda. Kita klik pen tool, lalu kita klik di sini dan hold shift. Nanti dia akan muncul garis kuning agar stroke kalian bisa rapi, ya, bisa rata. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau aku mau pakai pen tool, aku itu aktifkan yang namanya rubber band mode. Jadi rubber band mode ini supaya kita bisa melihat preview garis yang akan kita bikin. Jadi aku akan aktifin, terus aku bikin lagi. Nah, ini kan udah ada garisnya. Jadi kita bisa melihat previewnya akan kayak gimana. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pengen maksudnya putusin garis ini, kalian bisa tekan escape di keyboard, ESC, ya. Kita klik. Nah, supaya dia nggak terhubung lagi. Oke. Nah, ini adalah garis lurus. Sekarang kita akan bikin lengkungan, ya. Jadi kalian klik dan kalian bisa menentukan titik di mana kalian akan bikin lengkungannya. Tapi pastikan mouse kalian ditahan, jangan dilepas. Kalau kalian cuma mau main klik, nanti dia akan kayak gini, ya. Ini biasa. Oke, kita undo-nya pakai Ctrl Z. Oke, kita bikin lagi. Jangan lupa ditahan mouse-nya dan ditarik. Oke. Ini terserah posisinya mau kayak gimana. Kalau udah, kita bisa pakai di titik lain juga. Misalnya kayak gini, kita tarik. Kita juga nggak harus lepas begitu aja, kita bisa tarik lagi, jadinya kayak gini. Escape, dan ya, inilah lengkungan dari pen tool. Nah, nanti kalian bisa belajar juga sendiri untuk pakai pen tool supaya kalian lebih terbiasa untuk membuat shape secara manual. Oke. Itu adalah kegunaan pen tool. Dan oh ya, aku akan kasih contoh satu lagi.
Jadi kita akan bikin stroke yang kayak tadi ya, yang ujungnya itu tajam. Nah, nanti kalian bisa klik A di keyboard untuk menuju ke Node Tool. Node Tool ini kegunaannya, kalau kalian klik ya, jadi node itu adalah kotak-kotak ya, titik-titik ini. Nah, kalau kalian klik, kalian bisa pindahin. Kalian bisa tambah juga node yang baru, jadi dia akan jadi kayak gini. Oke, itu kalau Node Tool. Dan bisa juga dibikin kayak gini, tarik, ini ditarik ya, tarik seperti biasa. Nah, dia akan jadi kayak gini. Oke, kita undo. Itu adalah kegunaan Node Tool. Sekarang kita tekan tombol C di keyboard atau kita pergi ke Corner Tool. Nah, dia akan jadi kayak gini ya. Kita klik node yang akan kita pakai, kita turunin ke bawah, oke. Dan ini ya, kita naikin ke atas. Nah, dia akan jadi kayak gini. Kita pergi ke Move Tool. Nah, kalau misalnya kalian mau kecilin, itu lekukannya bisa saja berubah, ya kan? Ini kalau kita hold Shift, ya, tekan Shift supaya jadi rata, jadi apa? Jadi lebih rapi ya kalau kita tarik. Nah, dia akan berubah. Jadi supaya tidak berubah lekukannya, kalian bisa tekan tombol C lagi, lalu langsung aja Bake Appearance. Nah, dia akan jadi kayak gini. Sehingga kalau kita gedein, lekukannya itu akan tetap kayak gitu. Oke? Itu adalah kegunaan dari Pen Tool. Kita lanjut dengan Shape. Shape ini ada banyak banget, ada Rectangle Tool, Ellipse Tool, dan Rounded Rectangle Tool. Kita mulai dari Rectangle Tool. Kita bisa bikin kayak gini. Ini kita hilangin stroke-nya dulu, kita ganti warna. Nah, kalau kalian mau bikin kotak, kalian tinggal tekan Shift di keyboard, lalu tarik. Oke. Nah, kalau kalian pingin bikin shape kotak kayak gini, mulai dari tengah ya, kalian tentuin titiknya, misalnya di sini, klik Ctrl dan Shift secara bersamaan. Oke, lalu kita tarik aja, dia akan jadi kayak gini. Oke, Ctrl dan Shift, lalu ditarik. Oke, ini kita hapus dulu. Dan Ellipse Tool ya, ini lingkaran. Oke, dan Rounded Rectangle Tool. Nah, biasanya Rounded Rectangle Tool ini bisa diginiin ya. Jadi kalau kalian lihat titik orange ini, dia akan semakin lengkung. Tapi sekarang aku udah jarang banget untuk pakai Rounded Rectangle Tool. Karena kenapa? Karena Rectangle Tool ini bisa dibikin sama kayak gini juga, asalkan kalian convert to curves. Jadi kalian perhatikan layer ini kan namanya rectangle. Kalau kalian convert to curve, itu dia akan jadi curve ya. Lalu kita tekan A di keyboard, Node Tool ya, ingat ya. Terus kalau kita select semuanya, maksudnya corner tool ya, corner tool, kita select semuanya, kita tinggal tarik satu ujung aja, dia jadi kayak rounded rectangle tool. Atau mau satu sisi doang bisa, dua sisi bisa, nah 3 bisa. Oke, ini kita undo dulu. Jadi itulah sebabnya kenapa aku udah jarang banget untuk pakai rounded rectangle tool. Lalu berikut, kalau kalian lihat di sini ada tanda panah, itu berarti ada beberapa shape juga ya, macam-macam shape. Di sini kalian tinggal tahan lama mouse kalian dan lepas, dan jadilah kayak gini. Ya, di sini kalian bisa pilih misalnya diamond kayak gini. Kita akan coba shape lain.
misalnya polygon tool. Oke. Nah, biasanya di shape yang di bagian sini ya, yang banyak-banyak ini, itu ada settingan di tab atasnya. Jadi kalian bisa edit-edit di situ. Ini kan polygon tool. Di sini ada 5 bagian, 5 sudut. Kita bisa ubah menjadi banyak sudut. Ya. Oke. Sini ada curve. Nah, dia akan jadi kayak gini. Ini kalau kita turunin, nah dia akan jadi kayak gini. Untuk shape rectangle, ellipse, dan rounded rectangle itu nggak ada option di atas kayak gini ya, nggak ada. Jadi yang ada hanya shape yang unik aja. Oke. Nah, dan semua shape itu bisa di convert ke curve. Nah, sekarang kita lanjut ke transparent dan fill tool. Kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Pertama-tama kita akan coba yang namanya transparency tool. Sesuai namanya, ini akan jadi transparan, tapi tidak sepenuhnya transparan. Jadi kalau kita tarik dari atas ke bawah, dia akan jadi kayak gini. Jadi bulatan warna putih itu berarti transparan, bulatan warna hitam berarti ada warnanya. Di sini ada garis kecil, kalian bisa atur ya jaraknya. Bisa juga dipindahin kayak gini. Oke. Ya, jadi itulah kegunaannya. Sekarang kita copy yang ellipse tool ini, ellipse shape maksudnya. Oke, dan kita akan coba yang namanya fill tool. Bisa dibilang ini adalah bukan solid color tapi gradient. Jadi kalau kita klik, kita tarik dari kiri ke kanan, nah dia akan jadi kayak gini. Untuk mengubah warna gradiennya, kalian bisa pergi ke atas sini ya, di tab ini. Nah, ini ada gradient, color, dan swatches. Untuk mengubah warna di bagian kiri, kalian bisa tekan bulatannya, lalu klik color, dan kalian tinggal ubah. Untuk yang di sebelah kanannya juga seperti itu. Nah, dia akan jadi kayak gini. Kalau kalian klik reverse, itu berarti dia akan bertukar posisi. Oke. Nah, itu dia kegunaan dari transparent dan fill tool. Itu yang biasa aku gunakan juga. Sekarang kita lanjut di grid. Grid ini simpelnya kalian tinggal pergi ke view, lalu show grid, atau di sini ada shortcutnya ya. Jadi kegunaan grid ini ya sama kayak penggaris ya, supaya kita bisa bikin lebih rapi lagi. Kita bikin kotak ya, kayak gini. Ya, jadi itu adalah kegunaan grid. Nah, kalau kalian mau setting gridnya, itu bisa kalian pergi ke view dan grid and axis manager. Kalian bisa ke basic atau advance. Nah, advance ini lebih banyak ya pilihan-pilihannya. Nanti kalian bisa coba. Ini kalau kalian lihat ya, jadinya kayak gini. Nah, ini semoga kalian bisa lihat garisnya. Oke, kira-kira seperti itu settingannya. Kita close, lalu kita lanjut ke isometric. Nah, isometric ini juga memakai grid, tapi ini lebih ke 3D. Jadi kalian bisa pergi ke view, studio,
lalu isometric. Nah, di sini ada panel isometric. Kita tinggal klik modify grid. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, tadi kan kita klik advance. Kita akan klik cube. Nah, dia akan kayak gini jadinya. Kalau udah, kita close dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Sebenarnya isometric ini juga udah aku bahas seperti yang aku bilang di awal-awal tadi. Nanti linknya aku taruh di bawah. Itu lebih lengkap soal isometric. Jadi di sini aku akan bilang secara cepat aja ya. Ini adalah bagian atasnya ya, topnya. Dan ini bagian sampingnya. Kayak gini. Dan ini frontnya. Sekarang kita akan coba bikin lewat pen tool supaya kita bisa arahin titik-titiknya. Kita di sini pakai yang namanya front. Ya. Ini kita langsung bikin aja. Terus bagian side ini kita coba pindahin dulu di sini. Terus kita bikin di sini. Lalu kita ke bagian top. Nah, memang grid ketiganya itu nggak sama rata, tapi nanti kalian bisa menyesuaikan aja. Ya, kira-kira seperti itulah kegunaan isometric. Lebih lengkapnya kalian tonton video link di bawah. Dan terakhir tentunya saja adalah warna. Ini gridnya kita hide dulu. Di sini aku akan pilih diamond ya. Di layer ini kita copy, lalu kita paste. Ini kita gedein. Warna ini gampang banget. Ini kita close dulu. Jadi di panel warna ini ada beberapa pilihan untuk kalian supaya bisa memilih dengan baik ya, senyaman kalian. Di sini ada yang namanya hue, saturation, dan juga light ya. Jadi kegunaannya ya kayak gini. Jadi ini bisa lebih cepat untuk menentukan gelap atau terangnya sebuah warna. Lalu ada RGB ya, jadi awalnya dia kayak gini, mulai dari hitam, nanti kalian bisa ubah-ubah sendiri. Nah, kalau di RGB kalian bisa belajar soal warna juga ya. Jadi ketika jadi misalnya di bagian green kalian naikin, dia akan jadi kayak gini. Terus di bagian red kalau kalian turunin, di bagian sini dia akan jadi ungu, kebiruan maksudnya. Nah, di situ lewat RGB ini kalian bisa belajar juga soal warna. RGB hex itu menunjukkan kodenya ya. Jadi kalian bisa copy kode di sini. Terus ada CMY key, ini lebih ke kalau mau di print ya, desain atau vektor ilustrasinya. Dan ada lab ya, LAB, like, dan ya aku nggak tahu A itu dan B apa. Aku nggak pernah pakai pilihan ini, tapi bisa dicoba juga. Lalu ada grayscale ya, ini hanya hitam putih dan abu-abu gitu ya. Dan di sini ada dua lingkaran. Kalau kalian yang belum tahu, lingkaran pertama ini adalah stroke ya, outline-nya. Sedangkan yang kedua adalah fill color-nya. Kalau kalian mau hilangin fill-nya, kalian bisa tekan icon ini. Kita tekan, dia akan jadi kayak gini. Kalau kita tekan untuk stroke-nya, dia akan jadi kayak gini. Jadi nggak ada warna.
Nah, di sini ada juga yang namanya color picker. Kalau kalian bisa lihat di sini ada di bagian tools ya, toolbar color picker. Jadi singkatnya ini untuk mencomot warna. Ini kan misalnya ungu muda ya, kita klik ini, lalu kita pengen pakai warna ini ya, agak kehijauan, kita klik, nah dia akan berubah warna kayak gini. Nah, setahu aku kalau di Illustrator ketika kita pick color ya, mencomot warna di warna gradient, biasanya gradiennya itu akan langsung ikut di sini. Tapi sayangnya di Affinity Designer itu enggak. Ya, jadi dia hanya satu-satu warna aja. Oke. Itu dia beberapa tools yang sering aku pakai untuk membuat vector illustration. Nah, sekali lagi, buat kalian yang belum paham soal softwarenya, karena masih pemula ya, masih belum tahu, apalagi buat kalian yang memang belum pernah pakai software Affinity, kalian bisa cek playlist di link di bawah. Di situ aku jelasin dari awal soal tools-toolsnya, supaya kalian bisa terbiasa dengan user interface di Affinity Designer. Kalian bisa coba langsung membuka softwarenya, lalu belajar-belajar. Sambil kalian nonton tutorial dari Millions, kalian bisa langsung praktek, supaya kalian bisa lebih kenal software Affinity Designer. Karena jujur aja, ada beberapa fitur, bahkan banyak banget fitur yang nggak pernah aku pakai gitu, jarang dan nggak pernah aku sentuh gitu. Jadi ya kebanyakan yang kayak gini aja, tools-tools kayak gini. Kalau soal desain pakai teks ya hanya seputaran tools kayak gitu aja, tools basic malahan. Kalau soal fitur-fitur lain itu jarang banget. Untuk buka tab-tab yang ada di atas ini juga jarang. Jadi kebanyakan aku pakai shortcut. Buat yang belum tahu shortcut itu apa, singkatnya itu adalah tombol-tombol di keyboard yang ketika kalian klik itu akan menunjukkan ke satu tools ya. Misalnya kita pengen tekan tombol C, nanti dia akan pergi ke corner tool. Oke, seperti itu. Nah, kenapa tampilan Affinity Designer bisa seperti ini ya? Ada 6 kotak, 6 dokumen. Ini namanya artboard. Aku juga udah buat video secara detailnya di awal-awal banget. Ada di playlistnya, nanti kalian bisa cek semuanya itu. Aku harap kalian bisa nonton seluruh video yang ada di playlist itu bagi kalian yang memang belum tahu soal software Affinity Designer, karena di sana itu ada basic toolsnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian mau request tutorial seputar vector illustration atau mau tanya-tanya soal tools juga bisa ya, yang pastinya kalau aku tahu. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, dan juga kalian bisa follow aku di Instagram @millions, karena di situ aku akan share penjelasan tips and trick secara singkat mengenai vector illustration dan juga Affinity Designer. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Semangat bagi kalian yang belajar vector illustration. Bye bye.